Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyudi. Saya dari kelas O, jurusan S1 Manajemen Malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas materi-materi yang ada pada pengantar bisnis. Lebih tepatnya materi pertama sampai materi ketiga. Let's check it out. Oke, pada materi pertama kita akan membahas tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan juga pembeda bisnis. Yang pertama adalah tujuan bisnis. Seorang pembisnis atau orang-orang yang ingin memulai bisnis pasti memiliki tujuan yang jelas. Tujuan-tujuan tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan yang beragam. Pada dasarnya, bisnis adalah sistem pertukaran barang ataupun jasa atau yang bisa kita sebut juga dengan barter. Namun, di masa sekarang, sistemnya juga sama barter, tapi diganti menggunakan uang. Jadi, para pembisnis ingin mendapatkan uang dengan menukarkan barang dan jasa menjadi uang. Dan para konsumen ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengeluarkan uang untuk ditukar menjadi barang dan jasa yang disediakan oleh pembisnis. Yang kedua adalah keinginan dan kebutuhan. Pasti pada kebutuhan itu terbatas dan pasti dapat dipenuhi. Namun, untuk keinginan itu tidak terbatas dan tidak akan pernah terpenuhi. Karena pada bisnis, pembisnis melakukan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi, pasti mereka ingin sekali memenuhi keinginan mereka yang tidak bisa dicapai sebelum melakukan bisnis. Oleh karena itu, itulah yang membuat bisnis mereka selalu berlangsung terus hingga sampai sekarang, karena memang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan-keinginan yang diinginkan oleh mereka. Dan yang terakhir adalah tujuan dari bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan ataupun laba. Sebagai pembisnis, kita semua pasti sepakat bahwa bisnis ingin mendapatkan keuntungan dan laba. Keuntungan dapat mendorong kita untuk terus berinovasi dan juga melakukan kreativitas untuk bisnis kita supaya menjadi lebih berkembang. Dan supaya juga untuk menambah profit ataupun laba yang kita inginkan. Selain itu juga, keuntungan yang kita dapat dari melakukan bisnis adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dapat mengalokasikan dana kita untuk kegiatan sosial yang membuat nama pembisnis tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pengertian dari bisnis. Pada dasarnya pengertian dari bisnis itu ada banyak. Dan untuk kali ini kita akan simpulkan menjadi satu pengertian. Bisnis adalah ketika suatu individu ataupun kelompok mentransformasikan sumber daya yang mereka miliki untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat menghasilkan keuntungan ataupun laba dengan kegiatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan untuk menghasilkan laba dan membantu konsumen memenuhi kebutuhan mereka. Oke, yang ketiga yaitu pelaku bisnis. Menurut Jeff Madura, ada 5 pelaku untuk kepentingan berbisnis. Yang pertama adalah owner atau pemilik, yaitu yang memiliki bisnis dan yang bertanggung jawab kepada bisnisnya. Yang kedua adalah kreditur atau kreditor, yang membantu meminjamkan uang. Yang ketiga adalah employees atau karyawan. Karyawan di sini yang sangat penting dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang keempat, penyedia material atau supplier. Tanpa supplier, kita juga tidak bisa melakukan bisnis, karena mereka lah yang menyediakan material, barang ataupun jasa. Dan yang kelima, itu yang paling penting dari bisnis, yaitu pelanggan. Tanpa pelanggan, untuk apa ada bisnis? Karena pasti bisnis merugi jika tidak ada pelanggannya.
Yang keempat, ada perbedaan bisnis. Pada perbedaan bisnis di sini ada dua, yaitu perbedaan bisnis pada bisnis kecil dan juga bisnis besar. Pada bisnis kecil, umumnya pemilik menjadi manajer yang mengatur segalanya, dan juga daerah operasinya lokal, organisasi tersederhana, pemilik kenal dengan karyawan, banyak kegagalan, dan juga pemilik biasanya serba bisa. Namun, pada perusahaan atau bisnis yang besar, manajer bukanlah pemilik. Jadi beda, pemilik ya pemilik dan manajer adalah manajer. Untuk daerah operasionalnya juga biasanya regional atau nasional. Organisasinya juga kompleks, tersusun, rapi, dan juga pemilik biasanya tidak kenal dengan karyawan karena perusahaan yang besar jarang ada yang gagal karena mungkin dengan modal yang besar juga, dan juga pemilik biasanya tidak serba bisa atau memiliki manajemen spesialis masing-masing. Seperti itu perbedaannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Pada materi kedua ini kita membahas tentang tanggung jawab sosial dari perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus dilakukan secepatnya. Dan etika bisnis juga memiliki rambu-rambu untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebagai pembisnis atau sebagai pemilik perusahaan, kita harus bisa menyelaraskan semua sumber daya yang kita punya untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari bisnis tersebut. Oleh karena itu, ada 5 aspek dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah customer atau pelanggan, yang kedua adalah employees atau pekerja, yang ketiga adalah stockholder atau pemegang saham, yang keempat adalah kreditur atau kreditur, dan yang terakhir adalah community atau masyarakat. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial kepada pelanggan atau social responsibility customer. Contoh dari tanggung jawab ini adalah yang pertama, menerapkan kode etik dari produk, seperti menunjukkan atau memberi pedoman pada kualitas barang atau produk yang kita miliki, dan juga mendengar keluhan dari konsumen. Selain itu juga, kita tidak membuat iklan yang menyesatkan dan memojokkan produk-produk lain, menyediakan logo halal, kadaluarsa, dan juga kualitas produk. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada pekerja atau social responsibility employees. Contoh dari tanggung jawab ini adalah yang pertama, memastikan keamanan dan kenyamanan dari tempat kerja seperti peralatan dan juga kondisi lingkungannya. Yang kedua, memastikan tidak ada diskriminasi antar pekerja, tidak ada unsur-unsur sara, mendengarkan keluhan prosedur, dan juga kode etik serta UU Ketenagakerjaan. Ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada kreditur atau social responsibility creditor. Pada tahapan ini, contohnya seperti jika saat atau suatu perusahaan sedang bermasalah tentang keuangan dan tidak dapat membayar ke kreditur, perusahaan dapat menginfokan ke kreditur agar dapat memberi jatuh tempo yang lebih dari tanggal yang ditentukan, agar tidak terjadi miskomunikasi antar kreditur dan juga perusahaan. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada pemegang saham atau social responsibility stockholder. Sebagai contohnya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memuaskan si pemegang saham. Jadi, dengan cara memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan mereka bahwa ini adalah untuk kepentingan mereka atau kepentingan dari sang pemegang saham. Yang terakhir adalah tanggung jawab kepada masyarakat atau social responsibility communities. Jadi, contoh-contohnya adalah seperti mensponsori kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu yang ada di sekitaran perusahaan, memberikan
sedekah ataupun sumbangan untuk masyarakat tidak mampu, dan yang terakhir membuatkan fasilitas umum untuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas materi ketiga tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan dari perusahaan. Oke, yang pertama yaitu bentuk hukum. Bentuk hukum pada perusahaan yaitu ada dua. Badan usaha yang memiliki badan hukum dan yang bukan badan hukum. Pada badan usaha yang berbadan hukum, itu subjeknya adalah badan usaha itu sendiri. Jadi, ketika ada pihak ketiga yang menuntut perusahaan tersebut, mereka tidak dapat menuntut orang-orang atau pengurus dari badan usaha atau perusahaan tersebut. Selain itu juga, harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi itu terpisah, tidak dapat disamakan. Jadi, jika suatu ketika ada kerugian dari perusahaan yang digunakan untuk ganti rugi atau pelunasan hutang, itu hanyalah harta dari perusahaan. Jadi tidak bisa menyita harta dari orang-orang pengurusnya tersebut. Dan berbeda terbalik atau berbanding terbalik dengan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang atau pengurus itu sendiri. Jadi ketika dituntut oleh pihak ketiga, orang-orang tersebut dapat langsung kena. Dan selain itu juga, harta perusahaan dan harta dari orang-orang atau pengurus tersebut juga menjadi satu. Ketika ada kerugian dari perusahaan, terpaksa harta yang disita yaitu harta pribadi mereka sendiri. Jadi itulah perbedaan dari badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis. Pada lingkungan perusahaan atau bisnis, ada lingkungan-lingkungan yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai konstituen bagi mereka. Yang kedua, yaitu hukum atau politik yang biasanya berbentuk peraturan bisnis yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, lingkungan sosial atau budaya, yaitu pada lingkungan yang ditempatkan perusahaan tersebut harus mengetahui budaya, adat istiadat, serta kebiasaan dari masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu lingkungan bisnis. Kita harus mengetahui sistem perkembangan bisnis yang ada di tempat perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebaikan dan keburukan dari perusahaan. Namun kita harus mengetahui dulu nih bentuk-bentuk dari perusahaan. Bentuk-bentuk dari perusahaan ada 3, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, perusahaan perkongsian, dan juga perusahaan perseroan terbatas. Yang ke-1 yaitu perusahaan perseorangan. Pada perusahaan perseorangan biasanya dimiliki oleh satu orang individu, atau pada kasus yang banyak terjadi, perusahaan perseorangan merupakan perusahaan keluarga. Kebaikan dari perusahaan perseorangan yang pertama yaitu membutuhkan modal yang kecil. Dan yang kedua, mudah dibangun. Yang ketiga, fleksibel dan bebas. Dan yang terakhir, kerahasiaan usaha terjamin. Namun ada juga nih keburukannya. Yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Maksudnya ketika ada hutang pada perusahaan, harta benda yang milik pribadi juga dapat disita atau ditarik untuk pelunasan hutang. Yang kedua, modal yang terbatas. Yang ketiga, pekerja atau manajerial yang terbatas. Dan yang terakhir, umur perusahaan juga terbatas, tergantung dari sang pemilik. Seperti itu. Yang kedua yaitu perusahaan perkongsian atau partnership. Pada perusahaan perkongsian itu sebenarnya tidak jauh beda dengan perusahaan perseorangan. Namun yang membedakan adalah menggabungkan dua sumber daya oleh kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi hal itu memiliki kebaikan seperti lebih banyak modal yang tercapai atau terkumpul. Yang kedua, lebih banyak tenaga ahli yang didapatkan atau diperoleh.
Dan yang terakhir, umur usaha yang lebih panjang. Namun juga memiliki kelemahan. Contoh kelemahannya yaitu yang pertama, sama seperti perusahaan perseorangan, tanggung jawabnya tidak terbatas dan itu dibebankan kepada general partner. Dan dengan membayar hutang tersebut dengan kekayaan perusahaan atau kekayaan pribadi. Selain itu juga bisa terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman antar anggota yang membuat umur perusahaan menjadi lebih pendek. Namun hal itu dapat ditanggulangi dengan membuat perjanjian di awal tentang seluruh kinerja dari partnership tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan perseroan terbatas. Pada perusahaan perseroan terbatas, ini merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum, yang didirikan berdasarkan notaris, di mana dokumen-dokumen dikemukakan duluan seperti tujuan perusahaan, saham dari perusahaan, lalu usaha yang dihasilkan, dan juga nama-nama dari pemimpin perusahaan. Biasanya perusahaan perseroan terbatas itu ada dua macam. Yang pertama yaitu yang terbuka, yang dapat menjual saham mereka pada pasar saham, dan yang kedua yaitu yang private atau tertutup, yang biasanya menjual saham mereka pada teman-teman atau orang-orang yang dikenalnya saja. Selain itu juga perusahaan perseroan terbatas ini memiliki beberapa kebaikan. Yang pertama, pertanggungjawaban yang terbatas. Tidak seperti perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu saham biasanya mudah untuk dirupiahkan atau dicairkan. Yang ketiga, tempat kerja lebih profesional. Namun ada juga nih beberapa keburukan dari perusahaan ini. Yang pertama, untuk urusan pendiriannya itu lebih kompleks seperti pada awal yang tadi saya jelaskan dengan menggunakan notaris. Yang kedua, 2 kali pembayaran pajak. Yang ketiga, banyak peraturan yang harus diikuti. Yang keempat, sukar untuk merahasiakan perusahaan. Dan yang terakhir, dapat mengurangi motivasi kerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk merangkum atau meringkas materi dari 1 sampai materi 3. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Dian Wahyudi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.